Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada sampai hari ini kami tetap mengikut Engkau. Berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi pelayan di HKBP harus melewati beberapa fase atau tahapan. Karena sampai saat ini banyak orang memahami kalau dia tamat dari STT Pematang Siantar atau STT Proklamasi Jakarta, STGH Sipoholon Tarutung, Sekolah Bibil Pro Laguboti, Sekolah Diakones Balige, otomatis jadi langsung pelayan di HKBP. Padahal sebenarnya tidak. Artinya tidak otomatis walaupun dia tamat dari perguruan itu jadi pelayan HKBP, dan itu berlaku mulai tahun 86. Artinya tahun 86 saya kebetulan tamat tahun 88, saya harus memberi lamaran, memberi nilai, dan mengikuti ujian gerejawi atau ujian umum, dan 2 tahun masa praktek, sekarang 3 tahun. Artinya walaupun kita tamat dari resmi perguruan HKBP, tidak otomatis jadi pelayan di HKBP.
Saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian kalaupun ada keluarga kita sekarang masih mendingan. Kalau 10 tahun yang silam 3 kali berturut-turut langsung tidak bisa lagi melamar. Artinya kita mau mengharapkan dari mulai penyaringan sampai masa praktek, bagaimana iman bertumbuh, bagaimana pelayanan semakin berkembang, bagaimana loyalitas seorang pelayan kepada Tuhan Yesus. Loyalitas kepada Tuhan Yesus itu akan menjamin seorang pelayan untuk masa depan, bukan loyal kepada kepada jemaat atau kepada penatua. Itu yang pertama. Yang kedua, kesetiaan adalah salah satu pilar yang penting ketika manusia memasuki banyak aspek kehidupan, terutama dalam dimensi dan wadah ketika manusia itu memiliki relasi dalam hal perkawinan, dalam hal persahabatan, dalam hal punguan-punguan marga, dalam hal persaudaraan, dalam hal kebangsaan, apalagi dalam pekerjaan. Dan nats ini, bagaimana pekerjaan atau bagaimana pelayanan itu sangat penting. Dengan kata lain, kesetiaan itu sangatlah perlu bagi orang yang mau bekerja. Kalau belakangan ini kesetiaan disamakan dengan loyalitas. Bagaimana kalau kita bekerja di satu perusahaan, bagaimana kita harus loyal kepada perusahaan yang memberi pekerjaan itu? Loyalitas akan membuat seorang pekerja akan mempunyai komitmen. Loyalitas akan membuat seorang pekerja atau pelayan mempunyai komitmen, tanggung jawab, kesungguhan, bahkan dia harus mampu berkorban. Bahkan dia harus mampu berkorban. Nah, untuk itu kalau seseorang, baik itu dalam pernikahan tadi, baik itu dalam marga tadi, baik itu dalam persahutahun tadi, baik itu dalam berbangsa tadi, kalau seseorang tidak punya loyalitas, akan sangat buruk akibatnya. Buruk kepada dirinya sendiri, buruk kepada yang diikutinya. Makanya tidak heran banyak mengeluh. Kita katakan lu satu contoh, apalagi kita orang Batak, mulu gudang jolma di bunga marga, ya mulu lonong songon kapal selamnya teh. Tang pola heran iba nang di gereja dia kabunguan hidupen nak pola heran iba, ketika ada orang dia rajin beribadah, dia rajin berkor karena dia mau mengawinkan anak atau burunya. Tidak pola heran. Karena apa? Ya memang loyalitas kita, kesetiaan kita kepada punguan itu hanya kita yang tahu. Artinya bagaimana kalau nats ini mau mengajak kita supaya setiap orang mempunyai loyalitas yang baik. Karena apa? Dalam ayat 1 tadi, loyalitas akan membuang sikap yang tawar hati.
loyalitas akan membuang sikap yang tawar hati. Karena dia yang tidak ada loyalitasnya, yang dia tawar hati, akan rentan untuk jatuh kepada lembah atau jurang yang mengakibatkan dia sulit untuk bangkit. Saudara-saudara yang terkasih, lalu hal yang menjadi pertanyaan, apa aja yang membuat kita tawar hati hidup di dunia ini? Orang percaya harus menyadari dunia ini bukanlah Yerusalem yang baru. Dunia ini masih ada penderitaan, masih ada duka cita, masih, kalau anak-anak masih kuliah atau sekolah, atau dengan kata lain, dunia sekarang yang kita lalui adalah penuh dengan ratapan tangis. Dunia yang kita hadapi sekarang, bayangkan dengan berkembangnya virus corona, berarti di sana ada penyakit, di sana ada kesulitan hidup. Molo istilah ni hawatahota, istilah ni bibilta, portibi natainganon ima rura pertangisan. Artinya jangan bermimpi bahwasanya kita hidup di sorga, tetapi bagaimana keluarga kita, bagaimana kita menciptakan sorga kecil di manapun kita berada. Bayangkan dunia sangat-sangat kompleks masalahnya, di mana sama-sama ada orang yang jahat dan yang baik, sama-sama ditumbuhkan gandum dan lalang, sama-sama berkembang biak kambing dan domba. Bagi manusia, sama-sama kita menghadapi suka dan duka yang datang silih berganti. Kalau perkiraan kita, virus corona pun sudah hampir 1 tahun penuh yang mengakibatkan keadaan sulit. Bayangkan saudara-saudara, dengan adanya virus corona, perekonomian keluarga semakin menurun drastis. Banyak yang kehilangan pekerjaan atau di PHK. Banyaknya keluarga yang kehilangan sumber kehidupannya. Ibenna ketika majelis memutuskan kita 2 kali gereja dengan tunduk kepada protokol kesehatan. Bayangkan begitu juga di tengah bangsa kita yang belum ada tanda-tanda bahwasanya pandemi ini akan berakhir. Sebaliknya, virus ini semakin mengganas dengan kita melihat banyaknya orang terpapar. Artinya dengan keadaan itu wajar toh kita menjadi tawar hati. Di sisi lain, banyak orang yang menyebar kebencian, banyak orang yang menyebar berita bohong atau hoax. Akibatnya, dalam keadaan sekarang dunia ini banyak orang jatuh keputusasaan yang mampu menghilangkan pengharapannya. Yang menghilangkan pengharapannya. Padahal Roma 5 ayat 3 sampai 5, bagaimana hidup ini didorong oleh pengharapan. Bayangkan saudara-saudara yang terkasih, imun tubuh semakin lemah,
semangat juang semakin menurun, kemauan untuk bangkit dan berinovasi hilang, terbawa keadaan. Itu kita tidak pungkiri. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih, Paulus mengajak kita untuk semangat, untuk meninggalkan tawar hati sebesar apapun yang kita hadapi, karena Paulus punya Kristus yang menjadi sumber kekuatannya. Injillah yang menyelamatkan dia dan sumber kekuatannya untuk menjadi kebenaran Allah. Dengan kata lain, Injillah yang membuat dia supaya jangan tawar hati. Saya ulangi, dengan kata lain, Injillah yang membuat dia supaya jangan tawar hati. Saudara-saudara yang terkasih, Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang percaya. Bagi Paulus, hal yang paling penting adalah menyatakan kebenaran Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan akan kebebasan kita dari segala hal yang menyebabkan kita tawar hati. Segala pelayanan yang dilakukannya dari awal hingga akhir, dari yang paling kecil hingga yang paling besar, didasari oleh kasih Kristus. Dia tidak mau tawar hati untuk semua keadaan itu. Artinya, sebesar apapun penderitaanmu, kalau kita lihat penderitaan Kristus, pasti lebih kuat penderitaan Kristus. Karena itu, kalau Paulus tadi mengatakan jangan cengeng, apalagi laki-laki, jangan suka menangis. Jangan suka menangis menghadapi segala penderitaan, segala masalah, segala pergumulan, baik itu di tempat pekerjaan, dimanapun kau berada. Paulus menolak bentuk segala perbuatan yang tersembunyi yang memalukan. Itu hal yang kedua. Tidak berlaku licik dan memalsukan firman Tuhan. Bayangkan, di dunia ini, di zaman ini, banyak orang berlaku licik, memalsukan supaya orang-orang menyebut dia anak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Paulus yakin ketika dia melayani, dia yakin pelayanannya adalah kemurahan Allah. Karena apa? Karena dia yakin kemurahan Allah harus dijaga dan dipelihara. Harus dijaga dan dipelihara ketika Kristus membenarkan dan mendamaikan manusia berdosa melalui kematiannya di kayu salib. Oleh sebab itu, dengan harga yang begitu sangat mahal, mendorong Paulus untuk tetap memelihara integritas dirinya dalam pelayanannya. Dia tidak mau tersembunyi, dia tidak mau berlaku licik. Karena apa? Karena firman selalu membuat dia semangat, dan apa yang dilakukannya bisa dikritik oleh semua orang. Kalau kita lihat tadi, semua orang. Makanya kalau di HKBP, coba bayangkan warta itu, kalau ada yang menuduh, padahal itu macam-macam. Jelas kok warta itu. Kebetulan saya anak Sintua,
Jadi tahun 80-an ketika saya pergi ke rumah jemaat, datang jemaat mengatakan holak kebeng, nah kan. Jadi saya bertanya kepada bapak saya almarhum, saya bilang, apakah benar bapak uang itu dimakan oleh Pak Halado? Bapak saya bilang, coba dulu kau kayaknya sekolah. Waktu itu saya masih remaja. Kau kayaknya sekolah tahu membaca. Kalau kami makan semua Pak Halado, kan nggak mungkin ada di warteg itu, jelas kok satu persatu. Mau dikemanakan uang itu, jelas kok satu persatu. Artinya tidak ada yang tersembunyi, tidak ada berlaku licik dalam kehidupan ini. Apalagi mulu neng marsakap gerejata ketika mau membangun, semua orang memberi yang terbaik. Kita harus berjuang. Jangan seperti negara ini. Bayangkan kalau banyak orang yang mempunyai integritas, bayangkan tidak capek-capek KPK. Tapi sampai sekarang KPK, mulai dari pejabat sampai kita masyarakat kecil, tidak peduli kita korupsi, baik itu sama istri kita, sama anak kita, dimanapun kita berada. Artinya bagaimana Paulus melihat itu semua, bagaimana Paulus mengajak kita supaya kita orang Kristen mempunyai integritas. Karena apa? Dunia ini sedang eloknya sedang berlaku licik, memalsukan sesuatu. Sebaiknya kehadiran orang Kristen mempengaruhi apa yang terjadi. Paulus tetap setia, mempunyai integritas apapun yang dia hadapi, bahkan penjara sekalipun, karena dia tidak berputus asa dalam memelihara kemurahan Allah dalam pelayanannya. Untuk itu saudara-saudara, Tuhan menginginkan kesetiaan kita dalam setiap pelayanan dan pekerjaan. Kesetiaan untuk berintegritas, untuk memberitakan Kristus lewat pelayanan dan pekerjaan kita masing-masing yang sampai kepada kita, yaitu Tuhan mau mengharapkan kita menjadi kemurahan Allah, karena dalam pekerjaan kita harus setia, karena dengan pekerjaan kita menjadi pelayan-pelayan Kristus. Apapun yang kita kerjakan, di sana kita akan melihat keselamatan dan kemurahan Allah ada pada Allah sendiri dalam diri Yesus Kristus, dan juga ada pada diri kita kalau kita mau mengikut Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau firman hari ini mengajarkan kepada kami supaya kami jangan tawar hati, supaya kami jangan berlaku licik, supaya kami jangan tersembunyi. Dan itu yang dilakukan oleh Paulus. Untuk itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menguasai akal dan budi kami, supaya kami dapat melakukan apa yang dilakukan Paulus. Karena dunia ini sedang terancam, karena dunia ini sedang melakukan dosa, karena dunia ini sedang melakukan kehendak-Nya. Bapa yang baik di surga, kehadiran kami orang-orang Kristen, kehadiran jemaat-Mu dimanapun mereka berada, biarlah berdampak yang positif, karena Kristus, karena kemurahan Allah ada pada setiap orang Kristen. Untuk itu Tuhan, berkati jemaat-Mu ini, berkati mereka, baik itu pegawai negeri, pegawai swasta, hakim,
polisi, tentara, ataupun apa yang dikerjakan jemaatmu ini hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Kalau ada Tuhan jemaatmu yang berduka, kiranya Engkau memberi penghiburan. Karena jemaatmu berduka, dia telah ditinggalkan oleh orang yang dia kasihi. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau memberi penghiburan bagi setiap orang karena ditinggalkan. Kiranya Engkau memberi kesembuhan bagi orang yang sakit. Kiranya Engkau memberi penghiburan yang membutuhkannya, dan kiranya Engkau melengkapi sukacita bagi jemaatmu yang bersukacita karena panjang umur, karena pekerjaan, karena hubungan yang baik, dan apapun yang membuat sukacita jemaatmu. Apalagi Tuhan, gerejamu HKBP Sidoarjo ini bersukacita karena dalam waktu yang akan dekat mereka akan membangun bait suci. Kiranya Engkau berkati itu. Kiranya setiap keluarga dapat memberi yang terbaik dengan adanya pembangunan ini, supaya setiap jemaatmu dapat bersukacita karena Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.